teman-teman gue dikirimin video ya, video spesial dari seorang teman mengenai kejadian di India. Ternyata India baru saja melakukan kenaikan PTKP hampir 100% ya, tinggi sekali PTKP naik dari 130 menjadi 240 juta kalau dirupiahin ya. Tinggi banget ya PTKP di India ya. Gua nggak nyangka dan baru dengar hari ini, baru tahu ya. Dan gue akan langsung share aja ke teman-teman. Ini adalah video YouTube seseorang. Gue share mungkin 1-2 menit lah buat teman-teman ya. Ini YouTube dari Mabuk Saham, John Saham. Ngeri, India bisa turunin pajak PTKP dari 133 menjadi 228 juta. Wah, gila ya. Hampir 100%. Berapa persen tuh ya? Kita sibuk sama gas melon 3 kilogram. Ya, oke guys, balik sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu, tanggal 2 Februari kalau gue nggak salah ya. 32 lah, 2432 ya. IHSG Jumat kemarin naik ya. Oke, Senin kita lihat aja besok. Oke, ya gue hari ini pengen ngobrol santai guys ya, di mana kita dapat berita bahwa India fix mau potong pajak untuk dorong konsumsi dan tabungan kelas menengah ya. Ya. Nah, ini beritanya, ini berita baru guys, berita baru ya. Ini gini aja baru 21 menit yang lalu ya. Ini berita baru. Ya, kita akan baca pelan-pelan ya. Nah, India potong pajak eh ini goblok aja. India potong pajak untuk dorong konsumsi kelas menengah. Oke, dan tabungan kelas menengah. Oke ya. Kita miris ya John ya, ada negara dengan penduduk 1 M bisa melakukan hal tersebut. Kita malah nggak bisa. Memang kadang-kadang berpikir apakah pejabat itu bisa dinaturalisasi ya John ya. Ya, pejabat bisa dinaturalisasi karena jadi gini John, yang terjadi kisru kita sekarang, apalagi sekarang kisrunya apa? Tabung gas 3 kilo kan. Itu tuh udah sinyal John. Udah sinyal mau mau dipotong subsidinya itu udah sinyal alas nanti dikeluarin dulu. Itu kan tekniknya begitu John. Jadi press conference dulu dibilang wah harusnya harga tabung gini 10.000 harusnya nih 40.000 nih tabung gas 3 kilo tapi kalian beli cuman katanya 12.000 ya 12.000 13.000 ya padahal kan di pasaran kalau lo beli kan 20.000 makanya udah mulai dicabut stok-stoknya karena itu tanda mau dipotong Joni kenapa mau dipotong ya karena itu anggaran ada yang minus ya minusnya untuk MBG itu jadi bingung jadi ginilah John sebenarnya itu bisa ya tapi gitulah ya jadi mau dipotong eh tanpa memikirkan bahwa dengan dia memotong itu dia akan menghancurkan daya beli gitu loh ya. Nah itu jadi tanda-tanda mau dipotong biasa udah press conference. Jadi seolah-olah mau dibilang wah ini nih lihat nih negara subsidi gas 3 kilo kan kan 80 triliun. Jadi di press conference dulu ya 80 triliun press conference nih. Wah di press conference seolah-olah kita nih jadi berdosa John jadi rakyat itu berdosa lihat nih negara-negara lu negara kita rugi 80 triliun untuk subsidi gas melon supaya kita dibikin berdosa dulu perasaan berdosa ini gara-gara lu nih negara rugi ya padahal negara itu hadir untuk kesejahteraan rakyat justru harusnya bangga bisa memberi subsidi kenapa 80 T itu dipakai untuk makan minum rakyat lu harus bangga gitu loh. Dan nggak usah takut namanya 80 T kita keluarkan itu puternya di rakyat, tidak puternya di Cayman Island. Puternya di rakyat yang endingnya nanti akan kembali kepada rakyat dan kembali kepada negara. Jadi duitnya itu nggak hilang. Justru takut lah. Jadi pemerintah tuh kalau menurut gua nggak perlu takut kasih subsidi. Ngapain takut dianggap kerugian gitu loh. Kenapa? Emang hebat juga nih orang ya. Teman-teman kan nontonnya langsung ya, nonton ke dia langsung ya ke Mabuk Saham John Sahamnya judulnya ini. Oke, ini berita yang gue dapatkan dari teman juga ya, dari Kompas. India berikan keringanan pajak untuk masyarakat kelas menengah ya. Jadi teman-teman tinggal baca juga ya, mudah-mudahan gue tidak salah paham. Jadi
Yang kita pahami adalah bahwa keringanan pajak ini untuk masyarakat kelas menengah tetap meningkatkan perhatian terhadap perhatiannya. Ke depan warga India berpenghasilan 1,2 juta rupiah atau sekitar 241 juta. Jadi tadi kata dia kan 228 juta ya. Ini mungkin perhitungan perbedaan kurs saja ya. Jadi pokoknya sekitar 240 juta tidak perlu membayar pajak apapun. Gila loh India loh, gile, gile, gile India ya. Luar biasa ya. Gue juga nggak tahu ya apakah ini gara-gara politik lagi mau mencalonkan kembali atau gimana gitu. Tapi ini luar biasa teman-teman ya. Sebelumnya katanya kan 131 nih, naik ke 241 nih. Nah itu naik sekitar 70% teman-teman ya. Lebih dari 70% ya. Hampir 2 kali lipat teman-teman ya. Sedangkan di Konoha itu masih ribut mengenai tabung gas 3 kilogram mau dicabut subsidinya. Aduh, jadi kacau juga ya. Jadi teman-teman, coba deh teman-teman yang tahu mengenai isu ini, gue kurang tahu ya karena gue tidak terlalu mengikuti isu-isu di luar perpajakan ya. Bagaimana menurut teman-teman ya? Menurut lu apakah berita ini valid atau tidak valid ya? Mungkin ada yang tinggal di India, bagaimana kejadiannya? Terus kita nggak usah, gue juga nggak mau terlalu mengkritik-kritik gimana ya, tetapi kita mesti mikir solusi teman-teman ya, karena Prabowo ini dihadapkan dengan beban ekonomi, beban hutang, beban politik, beban kacau balau dari era Jokowi diterima semua oleh Prabowo dan dia sendiri punya program luar biasa namanya makan bergizi gratis yang gila-gilaan juga, yang makan duit juga. Gue sudah jauh-jauh hari bilang hentikan aja Pak, nggak usah Pak ya. Tetapi WA gue nggak dibalas sama dia karena gue juga tahu WA dia, gue WA dalam mimpi gitu ya. Jadi, nah eh, apa solusi teman-teman ya? Sekarang menurut lu apa solusinya? Memang betul Indonesia punya sumber daya alam yang besar gitu ya. Itu kan itu kan cerita zaman dahulu, zaman kanak-kanak teman-teman ya, kita punya sumber daya alam yang besar, bisa digarap, bisa dipakai buat pembangunan, ya ujung-ujungnya masuk ke ormas gitu kan. Nah, jadi itu kan cerita masa kecil yang sulit sekali ya, teman-teman ya. Jadi apa solusinya? Apakah sudah saatnya koruptor dihukum mati seperti di Cina gitu, teman-teman ya? Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, apakah itu betul-betul efisien dan efektif? Belum tentu juga ya. Di Filipina, hukuman mati orang-orang banyak yang mati, tapi dengan berbagai cara ya. Akhirnya banyak juga dianggap tidak sah gitu ya. Nah, kemarin ada isu ya, bukan isu ya, berita mengenai orang di Bandara Soekarno-Hatta yang memeras ya, melakukan pemerasan, kemudian semua pejabatnya dicopot gitu ya. Nah, tapi dicopot apakah dipecat? Kan kita nggak tahu teman-teman ya. Dicopot itu apakah dipecat, ataukah kena sanksi, apakah kena denda, kena bunga, ataukah dipenjara? Kita tidak tahu teman-teman ya. Ini kan hanya berita gitu ya. Tidak ada pengadilannya, tidak ada penghukumannya gitu. Nah, menurut lu gimana guys? Menurut Anda gimana ya? Kalau menurut gue sih nggak usah terlalu bikin terobosan aneh-aneh menurut gua ya, gampang kok, simple ya, nggak usah ribet-ribet. Pak Prabowo tinggal cukup bikin satu ketok palu aja mulai sekarang, semua pejabat pemerintah dalam setiap tindakan dia harus direkam audiovisual. Nggak usah beli CCTV yang baru, nggak usah beli alat perekam yang baru, pakai handphone aja udah, pakai handphone live Instagram selesai gitu ya, pakai handphone live Instagram atau live YouTube semua kegiatan pemerintahan oleh semua pejabat di negara ini direkam audiovisual dalam setiap pelaksanaan tugas kerjanya dia. Selesai. Menurut gua sih cukup efektif begitu ya. Menurut lu gimana teman-teman? Menurut Anda ya? Daripada dia mesti bikin peraturan hukuman mati yang nanti akan ditentang oleh berbagai negara, ditentang oleh organisasi, kemudian eh, orang juga menggunakan berbagai cara untuk melawan dan sebagainya. Udahlah, mending bikin aturan baru. Pokoknya semua pejabat wajib direkam audiovisual. Dimulai dari siapa? Dimulai dari Pak Prabowo kalau dia berani ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.